Nah, untuk video berikut ini kita akan membahas tentang beberapa case, beberapa kejadian yang harus dilakukan modifikasi menggunakan termostat. Dimana kalau kita memodifikasi menggunakan termostat ini sama halnya kita memanualkan cara kerja si kompresornya ya. Jadi biasanya modifikasi termostat ini dilakukan dengan alasan si controllernya ini sudah rusak ya. Jadi ada beberapa inner komponen pada controller ini rusak. Nah, ketika itu rusak itu jarang dilakukan perbaikan karena potensi dilakukan perbaikan itu untuk potensi berhasilnya itu sedikit ya. Jadi untuk case-case-nya tertentu itu harus dilakukan penggantian controller ECI. Nah, untuk penggantian controller ECI itu pun harganya mahal dan effort serta yang harus kita lakukan itu banyak ya. Jadi ada beberapa case dilakukan modifikasi termostat, di mana modifikasi termostat itu dilakukan karena si relay kompresor ini tidak lagi bisa aktif, tidak bisa lagi diaktifkan oleh si controller AC. Nah, biasanya dilakukan modifikasi termostat seperti pada gambar ini ya. Jadi termostat itu kan ada dua terminal, ada dua kabel, yaitu kerjanya itu berdasarkan pembacaan dari si head sensing tube yang biasanya diletakkan pada evaporator ya. Jadi untuk dua terminal itu biasanya dia itu kayak switch on off. Jadi switch on off ini berdasarkan pembacaan suhu. Nah, biasanya dua kabel ini, yang satu kabel itu langsung diambil dari ground body. Nah, untuk satu kabel lagi dihubungkan ke nomor 3 untuk mengaktifkan relay si kompresor. Nah, ini akan membuat si kompresor bekerja berdasarkan pembacaan suhu pada evaporator ini. Pada pembacaan suhu pada evaporator ini yang dilakukan oleh si termostat. Jadi ketika unit operasi, ketika kunci kontak on kan ini hidup nih, ini udah engine klatnya. Ketika engine berputar, kompresor akan bekerja dan mendinginkan suhu. Ketika suhu di evaporator ini telah dingin, si termostat akan memutuskan dua terminal ini. Ketika suhu ini terputus, maka ini akan mati, ini akan relaynya akan mati dan si kompresor akan berhenti bekerja. Begitulah hal ini terjadi secara terus menerus berdasarkan pembacaan suhu ini. Ketika ini panas, ini akan terhubung. Ketika ini terhubung, ini akan mengaktifkan relay ini dan kompresor akan bekerja. Ketika ini sudah dingin, ini akan memutus, termostatnya akan memutus dua terminal ini dan ini akan terputus koneksinya dan yang ini akan off dan membuat kompresor berhenti bekerja. Nah, begitulah fungsi dan cara kerja termostat seperti pada gambar ini. Nah, jika dilakukan modifikasi seperti ini sedikit berbahaya bagi sistem karena fungsi dari pressure switch-nya hilang ya. Kalau kita melakukan modifikasi termostat menggunakan diagram atau cara seperti pada gambar ini, itu berbahaya bagi sistem karena pressure switch-nya itu tidak bekerja. Nah, ketika terpasang di unit seperti ini, ketika terjadi kebocoran pada sistem, nah si pressure switch akan membaca, oh ini loh freonnya habis. Ketika freonnya habis kan si pressure switch ngasih sensingan ke controller AC. Controller AC seharusnya Kontrol AC kan harusnya memutus si relay ini agar relay ini off dan membuat si kompresor berhenti bekerja. Dikarenakan kita tadi telah melakukan modifikasi dengan alasan si controller ini telah rusak, inner komponennya sudah rusak dan harus melakukan penggantian controller AC, tetapi kita melakukan modifikasi menggunakan termostat. Dengan cara seperti ini, ketika terjadi kebocoran, maka kan si sistem freonnya itu tidak bekerja tuh, sehingga si di evaporatornya itu masih panas karena sistem AC-nya tidak berjalan. Nah, ketika evapnya masih panas, si termostat kan membacanya panas tuh. Dia kan dimanualkan. Ketika termostatnya ngebaca panas, termostatnya itu selalu menghubungkan kedua terminalnya itu. Ketika kedua terminalnya itu selalu terhubung, kan relay kompresornya selalu aktif. Ketika relaynya selalu aktif, ya kompresornya selalu bekerja. Nah, ketika terjadi kebocoran pada sistem, jika kita melakukan modifikasi menggunakan seperti pada gambar ini, itu tuh kompresor tuh selalu bekerja. Ini selalu bekerja walaupun di sini bocor. Nah, apa yang dikompresikan sama ini sementara di sini sudah bocor? Ini kan bocor kan kehilangan freon. Ketika ini kehilangan freon, ini habis. Apa yang disirkulasikan sama dia nggak ada, tapi dia selalu bekerja. Ketika ini selalu bekerja tanpa ada freon, ini lama-lama jemet. Ini rusak lama-lama. Nah, itulah yang beberapa hal yang sering terjadi di unit kita
ketika terjadi kebocoran pada host itu selalu kompresornya jamet atau rusak, dikarenakan si termostat ini selalu menghubungkan kedua terminalnya, karena si heat sensing tube-nya itu selalu nggak baca panas. Nah, itu juga yang membuat beberapa temuan teman-teman yang menyebut kalau power dari sini tuh on terus, ada terus. Ya betul, karena ini on terus karena walaupun kunci kontak kita on kan, baru kita on kan, tapi switch AC-nya kita matikan, tapi di sini ngebacakan tetap masih on tuh, masih panas. Nah, ini selalu terhubung, makanya di sini tuh selalu dibacanya ada power standby. Karena ketika telah dimanualkan seperti ini, AC-nya itu selalu on ya, selalu bekerja. Nah, apa yang kita simpulkan di sini? Yang kita disimpulkan di sini itu boleh dilakukan modifikasi termostat ini. Karena kalau kita tidak modifikasi termostat, kita ada opsi kita harus mengganti ini AC. Kalau kita ganti controller AC ini, itu punya effort dan harga yang lebih mahal. Nah, jika kita melakukan modifikasi termostat ini boleh saja. Boleh, asalkan pressure switch ini tetap difungsikan, karena ini merupakan satu-satunya pengaman pada AC sistem ya. Jadi yang ini harus tetap difungsikan si pressure switch-nya. Jadi ini contoh pada unitnya ya. Baik, pada unit ini ternyata sudah terpasang termostat, dimana termostatnya ini dipasang dengan cara menghubungkan ground body langsung ke relaynya kompresor AC. Nah, sehingga relay kompresor AC ini akan aktif berdasarkan pembacaan suhu pada evaporator heat sensing tube yang punyanya termostat ya. Nah, pasang di sini sehingga dia akan beroperasi, kompresor akan beroperasi ketika pembacaan suhu dari heat sensing tube ini ya. Nah, akibat apa yang kurang bagus di sini, karena pressure switch tidak bisa berfungsi ya. Akibatnya ketika sistemnya ada kebocoran, nah maka si kompresor controller AC ini tidak bisa memutuskan ground yang akan masuk ke relay kompresor AC. Nah, di sini ada harnessnya diputus. Nah, ini digantikan ground. Kompresornya akan bekerja berdasarkan pembacaan dari termostat sini aja ya. Nah, mungkin itu aja yang kurang bagus pada sistem kita ini. Boleh dilakukan modifikasi menggunakan termostat, tapi sebisa mungkin jangan menghilangkan fungsi dari pressure switch ya. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Nah, itu video aktual di unitnya. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya dari ground body ini dia langsung masuk termostat dan mengaktifkan relay ini. Nah, ketika terjadi kebocoran, ini kan masih panas terus. Ini panas. Nah, ini selalu terhubung. Ketika ini selalu terhubung, si kompresor ini relay kompresor selalu aktif dan si kompresor ini selalu bekerja. Nah, ketika terjadi kebocoran, kompresor selalu bekerja. Loh, freon atau pelumasan pada si kompresor itu telah hilang semua, tapi dia tetap bekerja. Akibatnya si kompresor ini akan jamet atau rusak ya ketika terjadi kebocoran pada sistem. Nah, boleh saja dilakukan modifikasi menggunakan termostat ini, tapi jangan menghilangkan fungsi dari pressure switch ini. Tadi saya kasih dua opsi, atau teman-teman bisa juga menemukan opsi yang lain. Yang opsi pertama itu yang kabel kompresor ini dilewatkan ke pressure switch. Nah, ketika ini dilewatkan ke pressure switch, ketika terjadi kebocoran, ini kan tidak bekerja, walaupun ini selalu terhubung. Atau bisa juga yang cara kedua, tidak memutus power ini. Yang tadi kan kita mainkan plusnya. Nah, kalau ini bisa juga kita mainkan ground body masuk ke sini, masuk ke pressure switch. Nah, outputnya ini dimasukkan ke termostat ini. Jadi ketika terjadi kebocoran pada sistem, termostat kehilangan groundnya. Jadi yang dari ground body masuk ke pressure switch, keluaran pressure switch masukkan ke inputnya si termostat. Jadi si termostat ini mendapatkan ground, bukan ground body langsung, tapi ground dari pressure switch. Kan pressure switch ini kan main ground nih, masuk sini.
masuk ke sini, ngeluarkan, ngasih sensingan ground. Nah, kalau ini kan langsung dari ground body. Ketika terjadi kebocoran ini selalu aktif. Nah, kalau kita ambil dari ground body masuk ke pressure switch, dari pressure switch keluar masukkan sini. Yang ini jangan lewat ground body lagi. Jadi dia itu dapat ground dari si pressure switch. Nah, jika demikian kan si pressure switchnya ini masih bekerja. Nah, baik, untuk contoh ya, saya kasih contoh kerusakan pada komponen AC akibat pressure switch tidak ada ketika terjadi kebocoran pada sistem. Nah, jika kebocorannya itu terjadi pada line output kompresor, maka yang pertama itu kompresornya overheat. Kompresornya bisa low kompresi, kerusakannya itu kompresornya bisa jamet atau klatnya bisa hangus karena dia selalu engine. Nah, jika terjadi pada line input kompresornya itu, yang pertama itu dryernya akan buntu, yang kedua itu expansion valve-nya bisa buntu, evaporatornya buntu, dan sistemnya bisa buntu karena variannya sudah habis, hostnya bocor, tapi kompresornya bekerja. Jadi kotoran-kotoran yang ada di line inputnya ini bakal disedotnya kan sama si kompresor. Akibatnya sistemnya itu akan buntu dan itu akan butuh effort lebih dan progres yang lama akibatnya. Nah, warningnya itu poin penting yang pengen saya sampaikan di sini adalah pressure switch ini berfungsi untuk mengamankan sistem ketika terjadi keabnormalan pressure pada sistem, baik ketika ada tekanan terlalu tinggi ataupun tekanan terlalu rendah. Pressure switch ini sangat penting terdapat pada komponen AC agar melindungi komponen-komponen AC tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sharing untuk mengenai beberapa temuan-temuan yang saya temukan pada unit kita ya. Jadi penting sekali mengetahui cara kerja dari pressure switch maupun komponen-komponen AC-nya. Jangan lupa untuk selalu berbagi, jangan lupa untuk selalu sharing. Tidak ada yang pintar di dunia mekanik ini, yang ada tuh cuman yang mau dan yang duluan tahu. Mungkin itu aja video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa komentar positif, selalu berpikir positif, jangan lupa bahagia ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.